zikir waqiah yang diistiqomahkan sehari-hari atau secara berkala, mingguan ya atau harian, yaitu juga membaca Al-Quran ditambah sholawat terus doa. Jadi seperti itu, ini sebuah usaha untuk selalu membaca Al-Quran zikir waqiah itu. Jadi seperti itu maksudnya. Contoh yang diajarkan guru yang bersanad, yang dilakukan rutinitas di langit, yakni zikir waqiah, itu kan membaca Al-Quran. Zikir waqiah itu ada energinya, jadi menciptakan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi saudara-saudaraku seperjalanan. Ya, setelah rehat sesaat, kita kali ini pelan-pelan membahas kajian-kajian ruhani agar mempertebal iman, menambah wawasan, dan agar bisa mendapat pencerahan-pencerahan di sela-sela aktivitas kesibukan kita di saat ini di zaman modern. Ya, karena zamannya serba digital, maka kita berusaha menggunakan peralatan digital untuk menambah keimanan kita, untuk menambah ukhuwah Islamiyah kita, untuk mempererat silaturahmi dan lain sebagainya, bukan untuk yang lainnya. Kita gunakan dalam hal-hal yang positif, jangan gunakan dalam hal-hal yang negatif. Ya, pembahasan kali ini adalah kita membahas wejangan-wejangan dari Wali Songo, yaitu apa yang warisan lagu dari Wali Songo, yaitu obat hati atau tombok hati. Ya, judulnya adalah zikir waqiah, itu obat hati yang pertama. Penjelasannya sebagai berikut. Ya, ini kita bahas 5 perkara lagu obat hati atau tombol hati yang sudah terkenal luas di masyarakat, namun pemahamannya masih kurang lebih dalam. Kenapa saya bilang kurang lebih dalam? Karena paham itu intinya melakukan. Jadi kalau panjenengan bilang paham tapi tidak melakukan, berarti masih merasa paham. Karena kalau sudah paham itu biasanya hakul yakin. Yakinnya itu sudahlah yakin hak, kebenaran. Jadi seperti itu. Ya, obat tombok hati ini dianggap sebagai karya yang memiliki makna ruhaniah yang mendalam, ya, terutama dalam konteks perjalanan ruhani para sufi. Ya. 5 perkara tersebut adalah apa? Yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran, tentu saja dengan hikmahnya dan pengaplikasiannya di lapangan. Ini yang nomor pertama yang akan kita bahas. Yang kedua itu sering melakukan sholat malam, sholat qiyamul lail. Yang ketiga itu sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Nanti juga kita paham berikutnya, satu persatu kita bedah pemahamannya supaya tambah dalam. Yang nomor 4 adalah memperbanyak puasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah
sering zikir malam ya. Nah, secara keseluruhan 5 langkah ini dipandang sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan dimensi ruhaniyah ya. Dimensi ruhaniyah itu di mana? Di dalam diri. Jadi mencari Allah itu nggak usah ke sana, ke Jakarta, ke Malaysia, ke sini, ke dalam dirinya sendiri, dimanapun Anda berada. Tentu saja dengan petunjuk seorang guru mursyid yang bersanad ya. Jadi ada guru silsilah sampai nyambung ke Rasulullah, ke malaikat Jibril, terus ke Allah. Jadi ini semua kita lakukan ya agar menempuh perjalanan rohani itu punya petunjuk arah dan terus kolbunya tercerahkan, terus tambah bening. Jadi buat apa kalau melakukan perjalanan rohani ternyata kolbunya tambah gelap, tambah pekat, omongannya, kata-katanya tambah kasar, tambah sering menghujat, tambah sering memaki-maki orang seperti yang di medsos itu ya. Walaupun terkenal tapi sering memaki orang, itu bukan tercerahkan tapi tergelapkan malah kolbunya. Jadi seperti itu. Jadi ciri-ciri sholatnya itu sudah benar itu yakni apa? Akhlak budi pekertinya itu semakin luhur, semakin menunduk ya. Kalau dikata-katai orang, dicaci maki orang ya diam saja. Itu akhlaknya menunduk seperti dicontohkan beliau Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Jadi ini adalah cara untuk menempuh kedekatan dengan Sang Rob, dengan Allah, supaya semakin naik derajatnya, tingkatan langitnya. Jadi untuk mengekspresikan kerinduan pada Allah ya, yang kerinduan itu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada guru itu. Jadi itu rasa cinta yang sudah dibahas minggu lalu ya. Jadi kita bahas yang sekarang adalah perkara nomor 1, yakni rajin membaca Al-Quran. Mari kita perdalam ya, pelan-pelan saja supaya bisa paham. Mudah-mudahan diberi Allah pemahaman kita semua. Yang pertama, nomor 1 pembukanya itu ya ini dalilnya. Dalil membaca Al-Quran itu ada di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, dan seterusnya. Ini artinya apa? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab ya, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Nah, itu membaca kitab dan mendirikan sholat. Kenapa membaca kitab dulu baru mendirikan sholat? Ya supaya beriman dulu baru mengerjakan Islamnya. Apa rukun iman itu baru rukun Islam. Sejatinya seperti itu. Tapi sekarang banyak dibalik, Islam dulu, syariat dulu, baru kemudian rukun iman. Padahal kemudian banyak yang nggak beriman. Iman itu apa? Percaya pada Sang Maha Gaib, percaya kepada malaikat yang gaib, percaya kepada lain-lainnya itu gaib semua. Itu tanpa ada dalil, tanpa ada penjelasan itu, makanya namanya iman. Itu tidak perlu perdebatan lagi, namanya iman.
Ya, berikutnya dalilnya adalah yang 1B itu tadi 1A, yakni hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan, dan dibalas dengan 10 kali lipatnya ya. Jadi membaca satu huruf itu dianggap satu kebaikan, dibalas 10 kali lipat, 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi per huruf memang yang dihitung kebaikannya gitu, bukan kalimatnya. Makanya membaca Al-Quran itu berpahala jika dibaca dengan mengingat Allah, terus mengingat Allah, hakikatnya itu ya. Hadis yang ketiga 1C adalah hadis riwayat Muslim, yakni bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Nah ini itu tadi dalil-dalilnya 3 dalil ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada. Karena zaman now, zaman sekarang itu kalau nggak ada dalil itu nggak leko namanya, katanya gitu, nggak nyaman, kurang greget gitu ya. Makanya itu dalil-dalilnya semuanya ada di dalilnya di Al-Quran dan hadis. Maka dengan membaca Al-Quran secara rutin kita dapat mendapatkan pahala dan keberkahan, tapi juga menguatkan iman kita dari perbuatan yang tidak baik, daripada nganggur ngerasani orangnya baca Al-Quran. Sekarang nggak perlu bawa-bawa kitab Al-Quran yang tebal, itu ada di aplikasi HP juga ada, di hafalan juga ada. Pokoknya cari cara, maksudnya seperti itu, membaca dan memaknai. Jadi seperti itu ya. Semoga dalil-dalilnya tadi memotivasi kita untuk lebih rajin membaca Al-Quran ya. Berikutnya yang kedua adalah definisi membaca Al-Quran itu bagaimana menurut definisinya. Yakni ada beberapa konteks definisinya ya membaca Al-Quran itu. Yang pertama definisi secara umum ya. Apa itu? Yakni membaca Al-Quran itu secara harfiah berarti mengucapkan atau melafalkan teks Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan terjemahannya ya, bahasa Arab, sesuai dengan bacaan dan tajwid yang benar. Ini mencakup huruf, kata, dan kalimat dalam urutan yang benar dengan mushaf Al-Quran. Jadi kebenaran amalan itu seperti kita bahas yang lalu itu adalah syarat syariat dan hakikatnya semua terpenuhi ya. Jadi syaratnya membaca yang baik itu adalah tajwidnya benar, bacaannya benar, ndak buru-buru, nggak kesusu, syahdu lebih bagus. Definisi yang kedua adalah dalam konteks ruhaniyah. Yang dimaksud membaca Al-Quran dalam konteks ruhaniyah itu bisa berarti selalu mendekatkan diri kepada Allah, bukan tentang hanya membaca secara fisik saja, tetapi juga memahami dan merenungkan makna dan ayat-ayat tersebut, serta yang paling penting itu mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Maka banyak sekali orang-orang di luar sana itu memilah-milah dan memilih ayat yang enak-enak saja. Ya seharusnya itu satu persatu diamalkan, bukan setelah dibaca dipahami itu jangan dipinggirkan, harus diamalkan. Amalannya apa, pelan-pelannya, tapi semampunya, jangan sampai membebani ya, pelan-pelan maksudnya.
Definisi yang ketiga yakni apa? Definisi praktek dalam kehidupan sehari-hari ya. Secara praktis itu membaca Al-Quran merupakan kebiasaan sehari-hari, baik dalam konteks ibadah harian seperti dalam sholat, terus dalam bacaan pribadi di luar waktu sholat. Ini juga mencakup untuk memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran serta menerapkan ajarannya dalam tindakan sehari-hari. Jadi kompleks yang ketiga ini ya, definisinya gitu maksudnya ya. Ini kita aplikasikan, yakni contohnya itu sama dengan saat kita membaca surat Waqiah dalam dzikir Waqiah yang diistiqomahkan sehari-hari atau secara berkala mingguan ya atau harian. Jadi dzikir Waqiah itu juga membaca Al-Quran dan memaknainya, kemudian ditambah sholawat, terus doa. Jadi seperti itu, ini sebuah usaha untuk selalu membaca Al-Quran dzikir Waqiah itu. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, yang ketiga, topik pemahamannya apa yang dimaksud dzikir Waqiah ini ya, yang akan kita bahas ini contoh membaca Al-Quran. Karena kalau kita bahas semuanya kan itu terlalu kompleks ya, isi Al-Quran itu kan banyak. Ini mewakili saja salah satu contoh yang diajarkan guru yang bersanad, yang dilakukan rutinitas di langit, yakni dzikir Waqiah itu kan membaca Al-Quran. Ini nomor satu, ini dalam tombol hati itu, obat hati itu dzikir Waqiah itu di nomor satu kan. Makanya ini perlu didalami sama kita semua. Yang pertama, 3 ya, apa maksudnya? Karena ini adalah poinnya, dzikir Waqiah itu ada energinya, jadi menciptakan energi. Jadi surat Al-Waqiah itu berbicara tentang hari kiamat dan perbedaan nasib antara golongan kanan, golongan kiri, ya, kemudian golongan khusus. Ada 3 golongannya. Ya, beberapa ajaran itu menyebutkan surat ini memiliki energi atau kekuatan khusus. Ya, kekuatan khususnya itu apa? Misalnya ini 1, energi keberkahan dan kesejahteraan jika dibaca secara rutin, terutama pada malam hari, dapat menghindarkan dari kemiskinan dan membawa rizki. Jadi energinya itu energi untuk rahmatan lil alamin. Yang kedua, energinya ini untuk energi penguat iman dan kesadaran akan adanya hari akhir. Jadi energi ini mengingatkan kita, menguatkan iman kita. Iman itu kan yakin, ya, yakin sama hari akhir. Itu hari akhir itu iman, rukun iman yang ke-6. Ya, karena kita harus yakin. Karena ada hari akhir. Kalau yakin hari akhir itu ada, maka kita nggak akan macem-macem. Karena sebiji sahara pun kita berbuat sesuatu akan ada hitungannya. Nambahi timbangan atau ngurangi timbangan. Itu maksudnya. Yang ketiga, yang C adalah energi penguat iman. Bukan yang ketiga ya, energi dzikir yang ketiga itu. Energi dzikir ini energi mengingat sama pencipta, mengingat Allah terus ya. Jadi menenangkan batin dan menguatkan hubungan dengan Allah. Energinya seperti itu. Ini menurut para sufi. Yang terakhir adalah energi
3D ya, menambah energi positif dalam kehidupan duniawi sehari-hari, seperti menjaga dari kesulitan finansial dan memberikan kemudahan dalam rezeki ya. Jadi ini kita bahas tentang energi zikir ya. Salah satu membaca Al-Quran itu yakni surat Waqiah itu ada energinya. Jadi setiap surat dalam Al-Quran itu ada energinya. Kalau kita naikkan ke atas lagi pemahamannya, ada kodamnya. Setiap surat itu ada kodamnya masing-masing. Kalau kita kenal, sering dibaca suratnya, maka kita akan mengenal kodamnya. Karena kodamnya itu merasa dikirim terus cahaya energi, loh kok ada energi dari orang ini terus, akhirnya membantu saling berkesinam saling memberi take and give gitu ya bahasa kimia. Jadi seperti itu kalau kita sudah kenal kodamnya. Iya, karena makanya ada beberapa dari teman-teman itu kalau zikir Waqiah itu serasa healing ruhaniahnya itu healing, zat-zat tercerahkan. Apalagi setelah ngaji dilanjutkan ru'yah berjamaah ya, membersihkan diri, mengeluarkan energi positif, energi negatif dikeluarkan, sisa-sisa sampah-sampah, kemudian makan penglaris, makan macam-macam dan lain-lain itu kita keluarkan setiap minggu, sampah-sampah. Jadi kalau dalam rumah tangga itu pun sampah dikeluarkan setiap hari 2 hari, apalagi juga dalam perut ya. Kalau sampah-sampah ruhani ya di manusia itu tidak dikeluarkan, maka lama-lama sepanjang hidupnya tidak dikeluarkan, numpuk jadi penyakit. Makanya penyakitnya manusia macam-macam ya, karena kotoran-kotoran ruhani itu banyak di dalam tubuh, nanti menghambat kinerja organ-organ tubuh dan lain sebagainya. Jadilah penyakit, jadilah malfunction organ tubuhnya, timbul penyakit. Jadi seperti itu. Kalau mau hidup sehat ya kita harus sering bersih-bersih diri. Kemudian ketika zikir Waqiah itu energinya juga dapat dari doa hajat. Sebelum Waqiah itu kita berdoa hajatnya apa, misalkan minta hajat rizki atau hajat apa ya. Tapi ini saya memberi saran, salah satu hajatnya jangan melulu duniawi, yakni yang diajarkan guru itu apa, sampaikan doanya Allahumma fahman nabiyina wa kifdol mursalina. Ya Allah, tambahkanlah pemahaman kami seperti pemahaman para nabi dan daya ingat seperti daya ingat para rasul. Begitu ya. Jadi ini semua adalah tentang energi positif yang didapat ketika membaca Al-Quran. Contohnya terutama ketika surat Waqiah dizikirkan, membaca 21 kali atau 11 kali atau 7 kali, itu sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya adalah yang bab keempat, yakni solusi praktis atas pembahasan kita kali ini, merangkum pendapat para sufi tadi. Semuanya membaca Al-Quran adalah bagian penting dalam perjalanan ruhania para salih, mereka yang serius dalam perjalanannya ya. Berikut ini beberapa poin penting solusi praktis. Yang pertama, 4A adalah niat harus terus lurus, yakni niat dan tujuan harus semata-mata menuju Allah dan untuk mendapatkan ridhonya. Itu namanya lurus. Lurus itu artinya murni. Murni itu tidak tercampur ya, ikhlas. Lurus itu hanya untuk Allah, kepada menuju Allah saja, bukan untuk
duniawi, untuk kekayaan, untuk kesaktian, untuk macam-macam, untuk kepopuleran, bukan, tapi hanya untuk Allah. Artinya itu niat yang lurus, murni. Yang berikutnya 4B, yang kedua, menjaga kekhusyuan bacaan. Jadi membaca Al-Quran itu harus tetap membaca bacaan, menjaga bacaannya, jadi menjaga hudzur supaya tetap konsentrasi, karena kunci untuk merasakan kedalaman makna dan efek rohaninya dari bacaan tersebut itu harus tetap fokus dan menyadari setiap ayat yang dibaca, memahami ini ayat apa sih, ini tentang apa ya, seenggak-enggaknya judulnya saja tahu tentang apa. Terus kalau tahu lagi lebih dalam tentang ayatnya itu apa, tambah lebih bagus, lebih top. Jadi seperti itu, menghayati makna dan menafsirkannya sesuai kemampuan masing-masing. Berikutnya yang ketiga 4C, sering merenungkan maknanya, diangan-angan maknanya. Ini maknanya apa sih? Apa saya sudah sama persis seperti yang dimaksud Al-Quran ini? Ya, ini bisa dilakukan dengan tafakur wa tadabbur ya. Itu bersama-sama berdiskusi, bukan mencari siapa yang benar salah, bukan, tapi mencari pemahaman yang dimaksud itu bagaimana itu. Jadi kebenaran hakiki itu bukan kita yang punya, Allah yang punya. Jadi kita hanya bisa menafsirkannya. Nanti kalau ada yang menafsirkan lagi ya kita bisa berubah pendapat lagi. Jadi itu maksudnya sering merenungkan maknanya. Kemudian yang keempat, yang 4D, mengamalkan jika sudah paham ya. Cirinya kalau kita sudah paham seperti yang tadi saya bilang, pasti mengamalkannya. Jadi kalau belum mengamalkannya, walaupun sudah tahu itu masih merasa paham, belum paham. Jadi kalau namanya hakul yakin itu melaksanakan, melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Walaupun langkah satu itu sudah dianggap melakukan, ini namanya mulai ya. Belum bisa langkah 10 seperti yang level agak berat ya, kita langkah pertama aja. Misalkan kalau ngaji 1 orang, 2 orang, anak sama istri ya, kita pokoknya memulai langkah. Dengan melaksanakannya berarti kita sudah paham. Itu mudah-mudahan. Yang berikutnya, yang kelima 4E adalah berusaha menerima dan menyerahkan diri, penyerahan diri, dengan mengembangkan sifat tawadu, neriman ya, rendah diri ya. Saya ini apa sih, tidak, bukan siapa-siapa. Nah itu kan neriman, tawadu, saya ini orang kecil, saya ini tidak bisa apa-apa, itu neriman. Jadi kembangkan rasa itu, tawadu itu, dan rasa tawakal, penyerahan diri kepada Allah semata. Pasrah, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, saya pasrahkan semua urusan manusia ini, saya nggak bisa apa-apa, saya pasrahkan, kembalikan sama Allah semuanya. Itu namanya tawakal ya, berserah. Itu ajaran dari para sufi yang bersumber dari ajaran guru-guru silsilah, dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan, tentu saja tanpa menyimpang dari petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Jadi gitu ya. Berikutnya yang keenam 4F ya, yakni istiqomah pada waktu dan jumlah bacaannya. Istiqomah itu
disebut istiqomah itu 41 kali ya minimal tanpa putus. Makanya istiqomah itu berat karena ada hadiahnya. Jadi istiqomah itu bisa istiqomah waktu, bisa istiqomah jumlah, bisa istiqomah tempat ya, macam-macam. Kalau bisa semuanya tambah hadiahnya banyak, dirangkap semua. Intinya seperti itu analoginya ya. Jadi berusaha saja semampunya bagaimana. Walaupun gak istiqomah banget ya, namanya belajar istiqomah, jangan sampai terputus. Yang ketujuh, 4G ya, melakukan juga zikir dan doa sambil membaca Al-Quran. Itu tambahkan zikir sedikit, yaitu tadi tambah zikir sholawat, misalkan 3 sholawat 3000, terus tambahkan doa di akhir membaca. Jadi sebelum dan sesudahnya itu biar tambah berkah dan menambah power atau kekuatan ya. Yang 8, 4H, terus membersihkan hati dan mujahadah. Jadi membaca Al-Quran itu perlu bersungguh-sungguh membersihkan diri atau mujahadah ya, kolbu dan jiwanya itu sambil dibersihkan, mandi tobat, zikir istighfar, sholat hajat, mandi tobat yang diajarkan oleh guru ya. Bagaimana itu sering mungkin, karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat ya. Lebih mencintai lagi orang-orang yang sering membersihkan diri. Yang terakhir adalah yang 4I, yaitu terus menerus belajar dan diskusi. Jadi ilmu itu tidak ada habisnya, ada levelnya, terus menerus sampai mendapatkan pemahaman, terus naik. Jadi terus belajar dan diskusi, belajar bersama dalam tadaburan, sering tadaburan sama teman-teman seperjalanan, membahas tulisan-tulisan guru, membahas ayat Al-Quran, daripada membahas topik yang aneh-aneh, mending membahas dawuh-dawuh kiai atau ayat-ayat Al-Quran yang belum bisa ditanyakan, dibahas. Bukan cari benar salah, tapi mencari pemahaman yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Supaya apa? Ada komunikasi ini, dialog sama teman-teman perjalanan, nggak sendirian. Kalau sendirian itu sering rawan tersesat pemahaman atau tersesat di dalam terang, yaitu pembahasan yang lalu itu ya. Jadi itu harus kita sering-sering komunikasi barang. Tidak ada yang sempurna manusia, itu harus kita akui itu, supaya kita itu ada take and give, saling menasehati, saling dalam kebaikan, dalam kesabaran. Itu ayatnya kan seperti itu. Jadi yang terakhir kita sampai kepada kesimpulan. Durasinya panjang sekali ini ya, nggak apa-apa. Berikutnya kita kan pelan-pelan, nanti diputar ulang sambil tiduran, sambil waktu santai pakai headset, tambah enak ya. Simpulannya adalah yang bab 5, pada pokok perkara yang pertama, obat hati ini yakni membaca Al-Quran. Simpulannya itu pendekatan-pendekatan tadi yang disampaikan itu adalah solusi praktis yang merupakan bagian dari disiplin di dalam melatih ruhaninya. Disiplin itu istiqomah gitu ya, dari pemahaman-pemahaman para sufi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas spiritual menjadi lebih dalam, lebih tinggi ya, memperdalam pemahaman dalam membaca Al-Quran ya. Jadi perilaku ini membantu para salik atau kita semua ya, umat mukmin dan umat muslim
yang tergolong mukmin yang menuju mendekat lagi pada Allah itu untuk mendaki derajat yang lebih tinggi lagi, lebih paham, mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah, hadiah cahaya amalan yang terus sambil mengingat Allah. Jadi membaca Al-Quran itu jangan lupa terus mengingat Allah di lafaz, di dada minimal ya. Dan ini semuanya kita menggali pemahaman lebih dalam tentang wahyu Allah di dalam Al-Quran tadi. Demikian, semoga 1-2 kata dari saya ini bermanfaat bagi teman-temanku, saudara-saudaraku semua. Jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya, dan tetap terus putar tasbihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.